Kalau teman-teman benar syahadatnya, maka tidak akan ada yang menggelisahkan hidupnya kecuali Allah. Sok, teman-teman sering gelisah enggak perkara selain Allah? Sering gelisah masalah dunia enggak? Sering gelisah masalah pekerjaan tidak? Sering gelisah masalah karir tidak? Sering gelisah masalah calon yang enggak jelas entah siapa di mana kernaun podoi lah pokoknya. Sok galau liar tepara ruguh segala macam. Mohon maaf kalau teman-teman lebih banyak bersandar kepada selain Allah. Punten, syahadatnya harus diperkuat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sok, sekarang pertanyaan, kita bersaksi Nabi Muhammad Rasulullah utusan Allah. Benar? Udah nyontoh Nabi belum? Udah sesuai dengan Rasulullah belum? Sudah mengikuti sunnahnya Rasul atau belum? Jangan-jangan cuma lip sync doang. Syahadat kita teh jangan-jangan cuma lip sync doang, nyebutin syahadatnya tapi belum masuk dalam hati kita. Masih banyak bayang-bayangan selain Allah, masih banyak portofolio manusia yang bukan Rasulullah dalam kehidupan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin ikhwan wa akhwat, brother and sisters fillah, teman-teman yang dirahmati Allah, apa kabar? Semuanya sehat? Yang ikhwan, apa kabar? Sehat? Masih belum ada perubahan? Yang akhwat, apa kabar? Semuanya sehat? Sudah ada yang datang ke rumah? Ya, baik. Mudah-mudahan yang hadir saat ini, yang sedang punya masalah, Allah hadirkan jalan keluar daripada masalahnya. Mudah-mudahan yang sedang gelisah, Allah hadirkan kekuatan dalam hidupnya. Amin. Mudah-mudahan yang masih sendiri, Allah tunjukkan hilal dalam kehidupannya. Amin ya Allah. Jadi yang penting itu bukan hilal kapan mulainya puasa. Ada yang lebih penting, kapan hilalnya seseorang itu datang ke rumah kita gitu. Ya, mudah-mudahan ya Ramadan tahun ini Ramadan terakhir kita sahurnya sendirian ya. Amin. Insya Allah habis lemaran mudiknya bisa bareng dengan pasangan kita. Walaupun harus naik angkot nggak apa-apa. Yang penting hatinya tenang dan tidak mendapatkan pertanyaan horor di Idul Fitri lagi ya. Karena pertanyaan horor itu adalah kapan, dan kapan. Baik. Nah, maka mudah-mudahan Allah kuatkan kita semua. Al-Fatihah. Auzubillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teman-teman yang dirahmati Allah, pertama Ahilman ingin sampaikan ke teman-teman untuk bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat apa yang paling besar yang teman-teman dapatkan hari ini? Salah satunya adalah nikmat untuk duduk di majelis ilmu seperti ini. Demi Allah, ini nikmat yang paling besar. Teman-teman berangkat dari rumah, kemudian mengorbankan banyak hal, ngorbanin waktunya, ngorbanin tenaganya, ngorbanin perasaan, kan kalau berangkat sendirian nggak enak ya. Berangkat sendiri kemudian datang, ini luar biasa pengorbanannya. Maka jangan salah kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mempermudah langkah kakinya, lihat kalimatnya, yang mempermudah langkah kakinya. Ahilman, kenapa dalam hadis itu kalimatnya mempermudah langkah kakinya? Berarti ada orang yang mempersulit langkah kakinya. Mohon maaf, kalau ditanya hari ini ada kajian, mungkin semua orang tahu, ya. Tapi ada orang yang menyegerakan kajian itu, ada orang yang berkorban, ada orang yang kemudian berusaha untuk berangkat. Salaka tariqan, mereka yang mempermudah langkah kakinya. Untuk kemana? Yaltamisu fihi ilman. Mereka ingin mengejar untuk bisa mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ada yang jauh datangnya, ada yang dekat datangnya, ada yang mohon maaf barangkali Ustadz mau tanya, ada yang baru pertama kali datang hari ini? Coba yang pertama kali siapa? Pertama kali banget. Insya Allah kemana wae atuh? Orang si baheula di dionya. Mesti baheula keneh kali orang di dieu teh. Coba yang Ikhwan, mana yang baru kali pertama kali? Ada? Kamana hungkul atuh? Meni Allah. Ayeuna baru tahu ayeuna. Masya Allah. Dikasih tahu, diberitahu, diajak, digiring, diajak lagi, digiring lagi. Masya Allah, yaltamisu fihi ilman. Apa janji Allah? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Lihat kalimatnya. Maka Allah akan mudahkan jalan untuknya untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kok sampai masuk surga itu dipermudah? Emang sulit? Saya mau tanya, masuk surga itu sulit atau mudah? Mus apal emang kumaha? Coba Ustadz mau tanya, ini yang hadir di sini mau nggak masuk surga kira-kira? Kurang kencang, mau nggak masuk surga? Mau masuk surga? Mau. Sok Ustadz mau tanya, udah punya bekal apa ke surga teh? Halo, hayang ke Bandung teboga ongkos. Bade ka mana? Ka Bandung, gaduh ongkosna henteu. Terus nyampe nggak ke Bandung kira-kira? Nyampe, naik mobil truk teh ya, nebeng ti tukang siga baheula ahilman ti Garut ka Bandung, naik ti tungkal nangkel kana truk, nyampe ka Bandung. Ngan di Bandung disebut nu gelo orang teh, da ka ditu teu puguh, ka dieu teu puguh, nggak jelas. Sama kayak teman-teman, mohon maaf, ini kalau dilihat dari wajah-wajahnya hampir sama semua, wajah ahli surga semua. Nggak cukup dengan amin. Tapi pertanyaan paling penting, bekalnya apa? Udah punya bekal apa? Punten, teman-teman jawab kieu misalnya, abi lebat surga, naon bekalna? Islam misalnya. Saya masuk Islam, saya agama Islam. Sok ahilman tanya, bekal Islam apa yang sudah teman-teman lakukan? Ulah jauh-jauh lah, cek weh rukun Islam nu 5 weh, ulah liur-liur. Hiji sahadat, aman teu sahadatna? Aman teu? Buah-buah geus poho deui sahadat teh urang mah. Kumaha coba sahadat teh? Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna, itu apa namanya? Itu lafaznya. Tapi kalau teman-teman memahami artinya dalam banget. Asyhadu, aku bersaksi sungguh-sungguh, alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Benar enggak? Sok pertanyaan ahilman. Kalau teman-teman benar sahadatnya, maka tidak akan ada yang menggelisahkan hidupnya kecuali Allah. Sok teman-teman sering gelisah enggak perkara selain Allah? Sering gelisah masalah dunia enggak? Sering gelisah masalah pekerjaan tidak? Sering gelisah masalah karir tidak? Sering gelisah masalah calon yang enggak jelas entah siapa di mana kenaun teu poho deui lah pokokna. Sok galau lieur teu pernah ruguh segala macam. Mohon maaf kalau teman-teman lebih banyak bersandar kepada selain Allah, punten, sahadatnya harus diperhatikan. Maka jangan kaget kenapa dalam kalimat sholat pas tahiyat itu ada lafaz sahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sok sekarang pertanyaan, kita bersaksi Nabi Muhammad Rasulullah utusan Allah, benar? Udah nyontoh Nabi belum? Udah sesuai dengan Rasulullah belum? Sudah mengikuti sunnahnya Rasul atau belum? Jangan-jangan cuma lip sync doang. Sahadat kita teh jangan-jangan cuma lip sync doang, nyebutin sahadatnya tapi belum masuk dalam hati kita.
Masih banyak bayang-bayangan selain Allah. Masih banyak portofolio manusia yang bukan Rasulullah dalam kehidupan kita. Sok Ahilman tanya, kalau teman-teman tanya siapa idola dalam kehidupan, pasti jawabannya adalah Nabi Muhammad. Sok Ahilman tanya, tahu nggak Nabi Muhammad lahirnya kapan? Tahu nggak Nabi Muhammad siapa orang tuanya, ayah ibunya? Tahu nggak Nabi Muhammad siapa nama-nama istrinya? Tahu nggak Nabi Muhammad bagaimana cara berdagangnya? Tahu nggak Nabi Muhammad bagaimana cara ngajarnya? Tahu nggak Nabi Muhammad bagaimana perjuangannya? Mohon maaf, bukankah teman-teman kalau mengidolakan seseorang biasanya mengetahui tentang isi dalam kehidupannya? Punten jangan-jangan teman-teman mah lebih tahu naonnya Kiopta misalnya, atau siapa yang mirip anak Ahilman teh namanya teh Song Hye Kyo, jangan-jangan gitu ya, daripada Rasulullah dalam kehidupan. Punten, ini penting pisan. Sok nu hiji sahadat, kita juga belum rapi sahadat kita. 2 salat. Sok teman-teman selama ini salatnya hanya sekedar ritual atau sudah jadi kebutuhan? Jangan-jangan salatnya hanya sekedar takbir kemudian doa, mending doa ge bener kadang-kadang teuing baca naon? Allahu Akbar. Cicilan sabaraha deui. Mikir kan ayahnya anu sholatnya kadang-kadang merenung gitu, sedih nangis teh. Kunaon sedih cenah? Eta bacaan anak lila macana teh. Kadang-kadang maca kan kuliah tamat-tamat gitu, muter we di dinya. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abatu wala antum abiduna ma wala ana abidu ma wala antum. Kadang-kadang kita teh nyimakna meuni sedih gitunya, babaliut macana teh. Maca inna atoina teh beres-beres da. Inna atoina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna atoina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Poho eta geus bolak-balik di tukang digarawesan. Innalillahi Pak, innalillahi ujung nama hayang panjang seetik maca watini patuker jeung wal asri ujung nanti geus teu pada ruguh kadang-kadang salat teh. Watini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis. Nah ieu teh perasaan awalna watini jadi ujungna wal asri. Sok teman-teman coba dicek bisi poho ieu mah Ahilman mah. Ada nggak yang begini sholat maghrib atau yang paling gampang mah asar lah 4 rakaat. Tapi kadang-kadang orang teh harus datang husut teh buru-buru teh. Kadang-kadang 3, kadang-kadang genep aya aja teh. Fisiknya sholat tapi mohon maaf pikirannya nggak sholat, hatinya nggak sholat, fisiknya didinya tapi mohon maaf mungkin setiap ucapan yang kita bacakan dalam sholat itu tidak masuk dalam kerangka kehidupan kita. Sok dicek turun dari zakat. Komo eta mah geus moal bisa. Teman-teman kan zakatnya nggak terhitung kan, saking ku eueuhna gitu nggak terhitung. Zakat mungkin lupa ya, infak sodako kan sama. Saum hampir 48 hari lagi kita berjumpa dengan Ramadan. Sok Ahilman tanya, ini penting sekali. Kata Rasul, rogima anfu, celaka. Ya Rasul, man rogim anfu, siapa yang celaka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, orang yang celaka itu adalah orang yang berkali-kali berjumpa dengan Ramadan, bal akan tetapi dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sok Ahilman tanya, teman-teman udah ketemu Ramadan berapa kali? Halo? Pura-pura ngitung sebenarnya. Atuh gampang. Usia teman-teman sekarang berapa? Misalnya mohon maaf kalau usia teman-teman 25 tahun ya, misalnya mulai puasa usia berapa? 25 atau ayeuna kapan? Aing mah riweuh ya mah. Usia 25 mulai puasa iraha 20 hiji
Berarti kan 4 tahun kamari orang tobatnya berarti 25 nu paling gampang kita teh mulai puasa sempurna mungkin 15 tahun usianya. Berarti mohon maaf kita itu udah 10 tahun berjumpa dengan Ramadan. Pertanyaan Ahilman, dari 10 tahun berjumpa Ramadan berapa banyak dosa yang pernah Allah ampunkan dalam kehidupan kita? Sekian lama berjumpa dengan Ramadan, berapa kali hatam Al-Quran dalam setiap Ramadan kita? Selama 10 kali bertemu dengan Ramadan, berapa kali sholat tarawih yang sering kali tertinggal dalam kehidupan kita? Bahkan yang paling dalam, berapa banyak saum di siang hari yang kemudian kita pun tidak menunaikannya. Punten, kalau sekarang teman-teman hampir 2 bulan lagi berjumpa dengan Ramadan, maka mintalah kepada Allah sebagaimana doa yang diajarkan oleh para ulama kan, Allahumma barik lana fima rozaqtana. Eta mah atuh doa dahar eta setengah arti wae ti kamari ini perasaan salah wae. Allahumma barik lana fi rojaba wa balighna Ramadan. Ieu mah karek mulai Allahumma barik lana salah tarik deui fima rozaqtana. Tok doa Allahumma barik lana, ya Allah berikan keberkahan kepada kami fi rojaba di bulan Rajab, wa sya'bana dan bulan Sa'ban, wa balighna dan sampaikan kami ya Allah Ramadan ke bulan Ramadan. Sok itu dibacain setiap habis sholat terus. Ustadz emangnya kenapa? Mohon maaf, orang yang menginginkan berjumpa dengan Ramadan tapi kemudian dia tidak sampai berjumpa dengan Ramadan, maka Allah ampuni kesalahannya karena dia punya niat untuk berjumpa dengan Ramadan. Ini kan wajah-wajah yang belum pasti ketemu Ramadan, betul nggak? Emang yakin ketemu Ramadan? Udah perasaan mah asa poek gitu ya. Ini mau jauh paling maut kedeng deui ya mah. Punten ya, iya bener ya. Ahilman ngasih tahu ini prediksi. Ini belum pernah Ahilman kasih tahu kepada siapapun. Punten ya, punten. Kita teh akan meninggal cuma di 2 waktu doang. Hati-hati. Kalau nggak siang, malam. Power ya mah. Bener power pisan ya mah. Pokoknya kita ini meninggal kalau nggak siang, malam. Kalau nggak Senin, Selasa. Kalau nggak Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, mual jauh tidinya. Hati-hati. Ini wajah-wajahnya kalau nggak Senin Selasa biasanya. Iya, kalau nggak ya seminggu. Makanya mohon maaf, kenapa rukun haji umroh itu rata-rata tawaf 7 kali, ya, sa'i 7 kali, lempar jumroh 7 kali. Kenapa? Karena Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa jadwal kematian kita pun tidak akan pernah lepas dari 7 hari itu. Akhirnya juga ini kelihatannya nikah kita nggak akan lama nih. Kelihatan pernikahannya nggak akan lama jodohnya. Kelihatan akadnya kalau nggak Senin Selasa ini. Tapi kebanyakan Sabtu Minggu sih. Ini kemungkinan Sabtu Minggu kayaknya akadnya atau resepsinya. Dan puntennya, ayeuna di mana-mana gedung geus penuh Sampai 2019 gedung udah penuh, harus booking dari sekarang. Booking aja, calonnya belum ada nggak apa-apa. Kalem ikhtiar orang teh kudu kitu. Nyieun undangan, nyieun heula. Kasih nama kita nggak apa-apa. Misalnya nih, mohon maaf, Pari udah nikah belum? Belum. Ya Allah, yang gini belum nikah. Ya Allah, meni GGM pisan. Aduh, ganteng-ganteng mubazir. Aduh. Ya, punten. Sok diusian, bikin undangan, desain sendiri pakai Corel atau nyuruh desainer teman hijrah ya. Bikin Fahri Barli dan kosong adalah titik-titik di sana turut mengundangnya, tulis keluarga kita dulu, Ahilman boleh tuh. Pas sebelah kanan kan orang tua kita, di sininya kosongin. Pas kajian datang bawa ke dia daminya, dibuka di luar, ayo siapa yang mau undangan saya gitu. Ya. Pas dibaca, nah can aya calona, justru itu biar kamu yang mengisinya. Coming soon. Kudu kitu urang teh, ikhtiar eta teh. Ulah ka Ikhwan ngasihna diisi. Kok eueuh calonan biar kamu yang mengisinya. Ulah, paur. Cari. Ikhtiar. Jadi teman-teman ngaji teh, ya taklim teh harus banyak apa ya? Permohonan sama Allah. Jadi datang ngaji teh, ya Allah saya taklim, mudah-mudahan di tempat ngaji ini saya juga menemukan orang-orang baik.
Karena nggak mungkin orang baik itu pasti akan ditemukan di tempat yang baik. Ahilman percaya betul, orang baik tidak akan mungkin ditemukan di tempat yang baik. Begitu seterusnya, orang baik hanya akan menempel dengan orang-orang yang punya energi yang baik. Puntennya Ahilman, sepengalaman ini di antara teman-teman yang Ahilman hantarkan untuk melamar seorang perempuan, gak pernah ada yang ditolak. Alhamdulillah semua diterima. Atau abi hoyong tapi kan orang yang mikir-mikir heula atuh nganterkeun saha urang teh. Ayo kemari mah jamaah. Abi mau dianterin ke mana? Oh, saya suka sama perempuan. Oh gitu. Di mana rumahnya? Nah eta abi kita apalah di mana? Atuh orang itu teu apal gitu di mana nih lagi. Nah, terus saya tanya lagi, di tempatnya panjang. Sok bener yakin punya modal apa? Naon cek saya teh modal naon kieu teh? Iman cen. Wadah. Modal iman teh naon? Modal yakin Terus gimana kalau ditanya sama orang tuanya, kamu bisa ngasih makan apa sama anak saya? Kamu jawabannya apa? Gampang Apa jawabannya? Ada Allah Terus kumaha deui? Ku emang tanya deui, kumaha mun pertanyaanna kieu? Emang Allah bisa ngasih apa? Yakin. Emang dari mana yakinnya? Surat An-Nur ayat 32 aja. Emang apa isinya? Dibuka kusanana teh, dibuka. Oh, ternyata ayatnya teh, dan nikahkanlah orang yang sendirian di antara kamu. Jika dia miskin, maka Allah akan kayakan. Catat. Surat apa? An-Nur 32. Jadi kalau teman-teman datang ke akhwat ditanya oleh calon mertua, kamu punya apa? An-Nur 32. Kalah. Saum, terus haji, umroh, kan pelan-pelan. Sok saya mau tanya yang akhwat, mau nggak kalau nikah nanti bulan madunya haji atau umroh? Serius, mau nggak? Siap tuh? Ngahulang. Berat. Gampang, jawab heula we. Siap pokoknya mah gampang. Kalau haji umroh mah gampang. Satu sebenarnya urusannya itu apa? Yakin. Nah, orang yang sekarang sedang berusaha menjadi baik itu dibuktikan dengan aktivitasnya mengarah kepada kebaikan. Teman-teman sekarang taklim, kajian, yang dulu nggak pernah kajian kan? Dulu asal nggak pernah nyangka bisa duduk di majelis ilmu seperti ini. Lama nggak tahu saya teh kalau lihat orang yang kajian teh tiba-tiba panas gitu. Bahula. Ayeuna mah nggak tahu bawaannya tuh menikangan, pengen kajian lagi, pengen nanya. Kajian belum selesai geus nanya. Jam sabaraha beresna? Saking kurindu eta mah hayang leusan ngaji teh. Di sini mah enggak ya. Ada yang baru kajian semalam, besoknya kapan kajian lagi? Apalagi mohon maaf ya, kemarin kalau yang ikut mabit, oh masya Allah, sholat malam kita nangis bareng, doa bareng, tuh kenceng banget. Dan kata Imam Syafi'i, kalau kalian bertemu dengan seseorang yang ketika bersamanya membuat Anda makin rindu untuk dekat kepada Allah, maka di sanalah Anda akan menemukan kebahagiaan yang paling hakiki. Jadi kalau teman-teman berkumpul di teman hijrah, ngaji dan merasakan ketentraman, ketenangan, kesejukan, bahkan membuat teman-teman itu ingin makin dekat dengan Allah, maka disitulah kebahagiaan yang paling hakiki. Bahkan Imam Syafi'i itu menuliskan lebih dalam lagi, seandainya engkau melihat seseorang yang ketika menatap wajahnya, melihat senyumnya, mendengar perkataannya mampu membuat dirimu ingat kepada Allah, maka jaga orang seperti itu. Karena bisa jadi merekalah yang akan memberikan syafaat kepada kita ketika nanti hari kiamat. Jadi kalau teman-teman sekarang bertemu dengan kiri kanannya dan ketika menatapnya langsung ingat ke Allah, itu jaga tuh. Teman-teman kalau lihat Ahilman bersama dengan Ahilman mendengarkan kajian seperti ini, ya walaupun mungkin luar biasa kan perjuangannya macet, kemudian kerasnya luar biasa, ayo ingetin terus. Kenapa? Sahalallahu lahu bihi thariqan ila jannah. Karena itulah yang akan bisa mengantarkan kita ke surga. Coba Ahilman tanya sekarang, teman-teman dalam seminggu punya waktu taklim berapa kali?
Kalau teman-teman gak punya banyak waktu untuk taklim ya, sok pilih Sabtu ba'da asar, sok dikosongin, gak lama kok, cuman 1,5 jam doang. Duduk di masjid, siapin hatinya, siapin catatannya, dan mohon maaf ya, ingat ya, belajar itu, taklim itu yang paling penting yang harus teman-teman catat adalah jangan menumbuhkan kesombongan dalam hidup teman-teman. Ada saja satu rasa sombong dalam hati teman-teman, maka gugur semua pahala taklim yang teman-teman lakukan. Jangan ingin merasa paling benar, jangan ingin merasa paling pintar. Ingat, taklim itu bukan untuk menambah amunisi senjata biar mendebat orang lain kita paling benar, orang lain salah. Taklim itu, kajian itu 2 fungsi utamanya. 1, agar kita makin meningkat imannya di hadapan Allah. Meningkat gak ya iman kita? Diingetin gak ya? Kan iman itu, hati itu kayak baterai dalam sebuah handphone. Coba, baterai kalau lowbat harus diapain? Dicas. Sama kayak iman, kayak hati itu harus dicas. Hati itu baterainya, iman itu powernya. Yang dicas tuh bukan baterainya tapi powernya. Yang dicas tuh bukan hatinya tapi imannya. Kadang-kadang kan iman kita tuh naik turun ya. Al imanu yazidu wa yanqus wa yadhhab. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang nyungsep, beak gitu. Lupa pergi gitu. Nah, makanya dicas. Lupa lagi, cas lagi. Lupa lagi, cas lagi. Lupa lagi, cas lagi. Terus. Dan yang kedua ini yang paling penting. Apa Ustadz? Mampu meningkatkan ilmu dalam kehidupan. Jadi meningkatkan iman, menambah ilmu. Nah, punten, menambah ilmu itu bukan tambah pinter. Kalau hanya sekedar pinter, teman-teman gak usah taklim ke sini. Di Google aja banyak. Di YouTube juga berantakan, banyak di mana-mana berserakan. Tapi yang paling penting, orang yang ilmunya tambah itu, tambah hikmah dalam kehidupan. Apa itu hikmah? Tambah arif, tambah bijak, bisa memilah-milih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Itu orang berilmu. Dia makin hati-hati, bicaranya makin hati-hati, dengerin orangnya lebih banyak daripada bicaranya. Tidak pernah ada rasa pesimis melihat orang, tidak pernah sinis lihat orang, tidak pernah mistis lihat orang. Seram gitu maksudnya tuh. Wah, si eta. Gak pernah ada rasa curiga, bersih. Lihat orang macam-macam, gak pernah ada rasa curiga tuh. Bicaranya optimis, tatapannya optimis, hidupnya optimis, gak pernah pesimis. Apalagi mohon maaf ya, ikhwan, antum itu laki-laki akan menjadi hebat ketika antum punya rasa optimis dalam kehidupan. Akhwat, kalau antum mau mencari laki-laki yang hebat, jangan pernah mencari laki-laki yang pesimis dalam kehidupan. Dan optimis itu dimulai daripada kata-kata. Innamal qaul ad-du'a. Sesungguhnya kata-kata kita adalah doa. Dan yang paling gampang sekarang itu, kata-kata itu bisa tercermin daripada status kita. Gak pernah mengeluh, hidupnya tuh penuh dengan optimisme dalam hidup. Dia tuh tahu misalnya dia masih sendiri. Kenapa masih sendiri? Iya Ustadz, bukannya aku gak mau menyegerakan, tapi saya lagi melatih hafalan Quran saya biar selesai 30 juz. Jadi ada alasan gitu. Dan alasannya Allah gitu. Terus misalnya, kok kamu belum berani menikah? Kenapa? Ya, saya lagi ngumpulin uang dulu. Kumaha ngumpulkan nak? Udah, tiap hari saya doa di masjid. Ngitung koropak masjid dikumpulkan. Bukan, buktinya apa? Optimis itu dengan kata-kata, buktinya dengan gerakan kita. Kerjanya lebih banting tulang, kemudian dia lupa nggak Allah, bangun tahajudnya tiap malam, doanya luar biasa, sering nangis sama Allah, melihat orang tidak pernah ragu dan segala macam. Kenapa? Titik itulah yang akan memulai kehidupan baru dalam kehidupan teman-teman. Jadi kalau sekarang teman-teman mohon maaf, dulu belum pernah tahu kajian di sini, sekarang digerakkan datang ke sini, maka catat baik-baik. Allah sedang menyiapkan kebaikan dalam kehidupan teman-teman. Kebaikannya jangka panjangnya adalah surga, jangka pendeknya adalah surga di dunia. Apa itu? Kelapangan hati, ketenangan hati, ketentraman hati. Mohon maaf ya, begitu banyak orang yang mungkin gajinya besar tapi nggak tenang hatinya. Ada nggak?
karirnya luar biasa, tapi galau hatinya. Kok Ustadz kenapa ya saya nggak tenang bawaan? Tapi ada, mohon maaf ya, teman-teman yang mungkin pekerjaannya nggak jelas, tapi tenang aja gitu, santai. Sok milih mana? Mending dikasih uang banyak tapi nggak tenang, atau dikasih uang sedikit tapi tenang? Pinter nomor 3 abi mah Ustadz. Nu mana uang banyak tenang. Tapi kan hese gitu teh hese. Terus kumaha mending milih nggak dikasih dunia nggak apa-apa, tapi membuat hati tenang. Maka Rasul itu mohon maaf pernah bersabda seperti ini, yang aku takutkan kepada umatku adalah saat umatku diberikan keberlebihan harta, tapi umatku tidak merasakan ketenangan daripada harta yang dia dapatkan. Aku lebih takut kepada umatku yang diberikan keberlimpahan harta, tapi dia tidak mendapatkan ketenangan dengan harta itu. Aku malah lebih suka kepada orang yang tidak punya harta, tapi dia bisa tenang dengan keadaan dalam kehidupannya. Jadi yang paling penting itu apa? Ketenangan hati. Dan tenang hati itu bukan di lip sync di sini adanya. Tenang. Nah maka teman-teman, kalau teman-teman sekarang duduk di sini, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan memberikan ketenangan dalam hati kita. Termasuk ketenangan kita dalam menunggu apapun dalam kehidupan ini. Tulis 3 hal yang tidak boleh ditunggu. 1, seseorang atau sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. 3 hal yang tidak harus ditunggu, tidak boleh ditunggu. Kalau teman-teman menunggu yang seperti ini, maka siap-siap teman-teman akan kecewa. 1, seseorang atau sesuatu yang menjauhkan teman-teman dari Allah. Ya, teman-teman yang akhwat sekarang sedang menunggu seseorang. Kalau seseorang yang teman-teman tunggu itu bukan seseorang yang mampu mendekatkan teman-teman dengan Allah, maka tidak pantas untuk ditunggu dalam kepastian yang jauh lebih panjang. Selesaikan. Sama teman-teman yang ikhwan, barangkali sekarang sedang bekerja, sudah interview, dan teman-teman setelah mengecek ternyata pekerjaan itu akan membuat teman-teman jauh dari Allah. Menurut Ahilman, dalam kacamata Islam lebih baik teman-teman tinggalkan, tidak usah ditunggu hal seperti itu. Kenapa? Karena teman-teman sama dengan membuka keran untuk mendapatkan keterjatuhan dalam hidup. Membuka keran untuk bisa terjatuh dalam kehidupan. Akhwat, kan ini kita seringkali kan di apa ya namanya? Bukan di PHP apa bahasanya? Ya digantungkan gitu. Antara lanjut, mundur, maju, mundur, cantik gitu kan ya. Ju mundur, kumaha ya, pabaliut ya. Pusing kan? Teman-teman kalau nggak mau pusing, cari apakah orang yang sedang ditunggu ini membuat teman-teman akan dekat dengan Allah atau tidak. Kalau membuat teman-teman akan jauh dari Allah, segera putuskan, nggak usah ditunggu. Lebih baik membuka hati untuk orang-orang yang ketika bersamanya membuat kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisahnya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Mungkin teman-teman pernah tahu kisahnya. Fatimah itu kan putrinya siapa? Rasulullah SAW. Cantik Ustadz? Cantik. Menawan? Iya. Pinter? Jelas. Bahkan mohon maaf, hampir semua laki-laki menginginkan Fatimah. Selain cantik, Fatimah juga siapa? Putrinya Rasulullah SAW. Bahkan yang menginginkan Fatimah itu salah satunya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, yang mereka juga khalifah. Tapi apa yang terjadi? Lihat, Fatimah ketika dalam proses menunggu itu, beliau menekankan kepada ayahnya, wahai ayahku, aku hanya menunggu seseorang yang ketika bersamanya aku yakin bahwa hidupku akan jauh lebih bahagia di dunia atau di akhirat. Ustadz, emang Abu Bakar nggak bikin Fatimah bahagia? Punten, Abu Bakar itu ketika melamar Fatimah, kenapa ditolak oleh Rasulullah? Karena Rasul tahu Abu Bakar itu terlalu sepuh untuk disandingkan dengan Fatimah.
Sok teman-teman mau nggak punya om-om gitu kan? Dia kan nggak mau kan, berenang deg-degan, orang tidak pengen juga yang semisal sekufu. Rasul mah paham, lihat ayah yang baik tuh ayah kayak Rasul, tanpa bertanya kepada anaknya, Rasul tahu siapa yang layak buat anaknya. Kan kadang-kadang kita mah suka dipaksanya sama orang tua kita teh, ngeus neng nikah jeung si eta tah, eta aki-aki nu eta alus tah, atuh pada nggak mau pak, arudet. Kalau orang tua yang baik dia tahu anaknya mau seperti apa. Terus Umar, kenapa Umar ditolak? Karena Rasul tahu kalau Umar kemudian menjadi penyanding dengan Fatimah, Fatimah itu orangnya lemah lembut, sedangkan Umar keras. Sok teman-teman lemah lembut, senang nggak punya suami yang lemah lembut? Lemah gemulai senang? Enggak. Lemah lembut senang, lemah gemulai manteu cenah. Lemah lembut, bicaranya enakeun, meyakinkan, kemudian lembut. Sok kan adanya orang yang gajinya 20 juta, gede nggak kira-kira? Aman nggak 20 juta buat menikah dengan teman-teman? Aman ya? Mau nggak punya suami penghasilannya 20 juta? Nah itu nggak ulang kabeh. Asa teu yakin apa kumaha? Asa moal aya. Amin heula we atuh. Nggak cukup dengan amin ya, harus dipastikan pantes teu gitu. Abi mah bisa 20 juta mah. Malah yang datang ke saya mah ada yang gajinya teh 2 koma gitu. Tanggal 2 sudah koma. 20 juta mah nggak ada. Nah, misalnya 20 juta gede, tapi mohon maaf kalau bicaranya tuh mending kasar pisan. Manggil teman-teman teh mending nggak enakeun. Kan Rasulullah manggil Aisyah juga luar biasa ya. Ya Humayro tuh, yang berpipi kemerah-merahan. Sok manggil Khadijah apa? Ya Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Manggil Saudah, tahu nggak Saudah? Saudah itu istri Rasul yang paling tua usianya, 72 tahun. Wajahnya hitam karena dari Arab Baduy. Sok yang enak apa panggilannya? Ngaulang sorry, iya mah ditanya tuh. Kan kita mah mohon maaf ya, kalau ada suami istri yang misalnya punya wajah nanti bulau gitu dengan abstrak biru nggak jelas ya. Hitam kan kadang-kadang panggilannya itu sesuai dengan warna kan. Blacky kan enakeun ya, hitam gitu. Bunten, Rasul mah manggil Saudah tahu nggak siapa? Ya Syarifatuz Zahab, emas yang paling mulia. Jadi kalau teman ikhwan punya akhwat nanti yang hitam gitu, ya Syarifatuz Zahab, emas yang paling busuk. Emas yang paling mulia. Dipanggil dengan hal-hal yang bagus ya. Sama Rasul tahu kalau Fatimah bersanding dengan Umar, pasti mungkin Fatimah takutnya nggak senang karena Umar itu orangnya keras, ditolak lagi. Sampai kemudian siapa yang datang? Ali bin Abi Thalib. Yang paling luar biasa ketika Rasul bertanya kepada Ali, apa kata Rasul? Wahai Ali, aku lihat engkau tuh seorang pemuda yang luar biasa, tapi semakin aku lihat dirimu, aku tidak pernah melihat engkau mendekati seorang perempuan. Apakah tidak ada perempuan yang engkau inginkan? Itu pertanyaannya. Siga Ail nanya ke Fahri, Fahri mana teh kasep pri euy? Mana kieu-kieu wae atuh hirupna. Gitu mun bahasa kita mah bahasa kekiniannya mah gitu. Emang nggak ada yang kamu sukai di antara perempuan yang banyak ini? Kira-kira begitu. Apa jawaban Ali? Ya Rasul, ada sih katanya. Tapi kayaknya nggak mungkin. Aku ini suka kepada perempuan yang gak mungkin aku miliki. Pernah gak teman-teman mikir seperti itu? Bogoh kabatur resep ke seorang perempuan, tapi orang teh antara langit dan bumi teh ya gitu. Bainas sama ya wal ard, langit dan bumi. Maksudnya dia tuh kemana-mana pakai kendaraan, orang terpandang ya, orang tuanya sudah sepuh, anak satu-satunya, sawitnya banyak gitu. Bapak nanti punya penyakit jantung teh, jadi ngan tinggal didoakeun hungkul geus ngajoprak gitunya. Tapi teman-teman mau deketin teh asa berat gitu. Mal mungkin siga nama kumaha gitu, tidak aku mah apa tuh gitu kan. Komo teman-teman teh jelas teh kuliah can lulus. Lamun ditanya tinggal naon, tinggal skripsi. 3 tahun tiba heula tinggal skripsi we terus. Teu dikerjakeun teh henteu teh. Tinggal skripsi nepi ka Sampai kata Rasul begini, Ali,
kamu itu punya kemampuan, kamu nggak usah khawatir dengan itu. Emangnya siapa ya perempuan yang kamu sukai itu? Ali menjawab, perempuan yang aku sukai itu adalah Fatimah bintu Muhammad. Fatimah putrinya Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, cius gitu ya. Kengahulang teh ya, kan ngahulang kan asa teu nyangka teh ya. Benar suka sama putriku. Kata Ali, iya, tapi aku juga sadar ya Rasul, aku nggak mungkin mendapatkan dirinya. Jadi udah hopeless teh ya gitu. Kata Rasul, kenapa nggak mungkin? Apa yang membuat itu tidak mungkin? Ya rasa-rasanya ada yang lebih pantas dibanding aku untuk menyandingkan dengan Fatimah. Kata Rasul, tidak Ali, aku akan tanyakan dulu kepada Fatimah, apakah Fatimah punya perasaan atau tidak kepada dirimu. Tuh, Rasul nanya ke Fatimah. Apa jawaban Fatimah? Wahai ayahku, sesungguhnya aku sudah lama menunggu ada laki-laki yang benar-benar tulus mencintaiku, bukan karena diriku, bukan juga karenanya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasul, emang apal, emang tahu siapa yang suka sama kamu itu? Kira-kira begitu pertanyaannya. Enggak tahu. Tapi kalaupun ada, aku berharap orang yang tidak pernah menginginkanku, orang yang sebenarnya ingin dengan diriku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasul, Fatimah, orang yang ingin dengan dirimu namanya Ali bin Abi Thalib. Lihat, Fatimah ketika disebutkan nama Ali itu tersenyum tipis, menunjukkan orang Arab itu, perempuan Arab, kalau tersenyum tipis tanda dia setuju dengan pilihan itu. Jadi nanti kalau teman-teman lihat akhwat senyum saeutik teh ya. Nah gitu dah. Tapi kan dia lain orang Arab ya. Jadi kalau perempuan tuh nggak langsung misalnya, ayo resep ka maneh saha si eta manya. Perempuan tuh nggak boleh begitu. Iya mah kadang-kadang aya nu kitu kan. Misalnya nih ngefans sama yang laki-laki, meni luar biasa atuh udah meni jungkrik-jungkrik kana teh. Atuh abi teh meni resep pisan ka saha eta ka saha. Terus kumaha atuh salamkeun. Tidak mencerminkan perempuan yang dicontohkan oleh seorang Fatimah Zahra. Fatimah mah dikasih tahu namanya Ali suka aja dia nggak ketawa. Bener. Yes. Jangan status semua. Senyum. Itu Rasul tanya sama Fatimah begini, wahai Fatimah, kenapa engkau tersenyum? Kata Fatimah jawabannya, ayahku, tidak ada yang paling membahagiakan dalam diriku kecuali aku mendengar orang yang mencintaiku tapi tidak mengutarakan kepadaku, dia mengutarakannya kepada dirimu ayahku. Kan orang mantunya kadang-kadang nungguan mana nemak heula ka urang, nemak atuh ka urang gitu. Laki-laki yang hebat itu bukan mengutarakan kepada perempuannya, tapi dia membahagiakan dulu orang tuanya. Jadi Rasul lebih tahu duluan dibanding Fatimah. Sampai yang terjadi ketika disampaikan kepada Ali, wahai Ali, sesungguhnya putriku Fatimah pun punya perasaan yang sama kepadamu. Sampai kata Ali, ya Rasul, benar ini teh? Benar. Amannya benar. Cius, mie apa? Mie ayam? Wah ngobrol. Terus gimana tuh Rasul? Aku kan gak punya apa-apa, aku gak punya emas, aku gak punya mahar, aku gak punya apa-apa. Sampai kata Rasul, apa yang kau punya? Aku hanya punya baju besi yang biasa dipakai perang. Tapi bajuku pun gak ada di saya. Di mana? Sedang aku gadein. Kerumahan boga sakit itu digadekeun deh. Coba. Kebayang deh kira-kira kondisi Ali kumaha coba. Jadi aya nu kitu teh. Boga naon gitu kan, pede pisan gitu. Sama, Ali juga sama. Sampai kata Rasul, wahai Ali, ambil barang gadaianmu itu, gunakan sebagai mahar untuk menikahi putriku. Singkat cerita, Ali ambillah barang besi, baju besi itu, kemudian menikahlah dengan Fatimah. Dan yang paling luar biasa, ketika obrolan di malam pertama itu. Apa obrolannya? Ketika Ali bersentuhan dengan Fatimah, sebelum Ali menyentuh Fatimah, apa kata Fatimah? Wahai Ali, sebelum engkau menyentuh diriku, aku ingin mengungkapkan sesuatu dulu. Tegang tuh, tegang kan? Wah, liur kan? Sieun ditanya kontrakan di mana?
Pak Baliut ya, itu kan pertanyaan heroik dan ghost banget gitu kan, hantu banget. Apa kata Fatimah? Ali, sebelum kau menyentuh diriku, aku ingin ungkapkan sesuatu dulu. Apa? Sesungguhnya dulu sebelum aku menikah dengan dirimu, aku pernah punya perasaan cinta kepada seorang laki-laki, cuman gak ada yang tahu. Hanya Allah dan aku yang tahu. Bahkan setan pun aku tidak biarkan untuk tahu tentang perasaanku. Apa jawaban Ali? Sok lamun orang dikitukan kumaha kira-kira? Fatimah, nah atuh teu ngomong saacan ieu maneh teh. Kenapa nggak bicara sebelum ini? Kok baru sekarang dibicarakan? Kalau udah begini kan jadi terlanjur segala macam. Kata Fatimah, aku ingin ungkapkan itu. Kata Ali, siapa laki-laki itu? Kalau laki-laki itu bukan diriku, maka aku ikhlaskan untuk dirimu dinikahi oleh laki-laki yang kamu cintai itu. Berat tuh. Jadi mah jauh lah, mal mungkin lah malaya. Nu siga Ali gitu mah, kalau bukan diriku, siapa laki-laki itu? Kata Fatimah, wahai Ali, sesungguhnya laki-laki yang pernah aku suka dan aku pendam perasaan itu adalah dirimu yang sekarang jadi suamiku. Jadi Ahilman ingin ngasih sebuah headline bahwa menunggu itu boleh untuk orang-orang yang bisa membuat kita makin dekat dengan Allah. Tapi catatannya, teman-teman tidak boleh menunggu orang yang akan membuat teman-teman jauh dari Allah. Karena itu yang akan membuat gerbang-gerbang kerusakan kejatuhan selanjutnya. Termasuk kerjaan. Pernah dengar kisahnya Bilal bin Rabah? Bilal itu hamba sahaya yang setiap saat kerjaannya dicaci, dimaki, dibully, bahkan disiksa. Jadi di antara para sahabat selain Zaid bin Harithah yang seringkali disiksa itu adalah Bilal bin Rabah. Sampai ketika Abu Jahal datang, wahai Bilal, kamu sudah dikeringkan dengan kemarau yang begitu panjang, ada perapian di atas badanmu, sekarang ada batu besar yang aku timpakan kepadamu, wahai Bilal, apakah engkau akan keluar daripada umat Muhammad? Ketika engkau benar-benar ingin keluar daripadanya, tinggalkan, maka aku tidak akan menimpakan batu besar kepada dirimu. Bahasa kita begini, kita ditawarin kerjaan gitu, ditawarin profesi, ditawarin karir yang kita tahu sholat Jumat akan ketinggalan, yang kita tahu sholat 5 waktu akan ketinggalan, yang kita tahu kita nggak punya waktu buat taklim lagi, yang kita tahu kita nggak punya waktu buat ngaji lagi. Lihat, mungkin jawaban kita akan galau kan, satu sisi butuh, satu sisi juga ini berat. Sama kayak Bilal juga sama. Kalau aku tidak menghindar, maka batu besar akan timpakan kepada badanku. Tapi kalau aku menghindar, aku khawatir kehilangan kesempatan bersama Rasulullah. Aku kehilangan kesempatan beriman, aku kesempatan bersama Rasulullah. Tapi apa jawaban Bilal? Wahai Abu Jahal, demi Allah, demi Muhammad, aku lebih baik ditimpakan batu besar ke dalam tubuhku daripada aku kehilangan kesempatan bersama di surga dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Ketika Bilal ditimpakan dengan batu besar itu, maka datanglah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar membelilah Bilal hamba sahaya itu dengan sebuah harta yang sangat luar biasa, sampai kemudian Bilal menjadi pasukan di antara Rasulullah SAW, menjadi orang yang pertama kali mengumandangkan azan, dan yang paling luar biasa di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, siapa salah satunya? Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena berkorban untuk memilih jalan Allah daripada memilih jalan selain Allah. Menunggu boleh, tapi jangan pernah menunggu seseorang atau sesuatu yang menjauhkan teman-teman dari Allah. Teman-teman bekerja boleh, tapi Ahilman catat baik-baik. Tolong cari pekerjaan yang akan membuat teman-teman tidak akan pernah jauh dari Allah. Satu, yang tidak boleh ditunggu adalah seseorang atau sesuatu yang menjauhkan dari Allah. Dua, yang tidak boleh ditunggu adalah pujian orang lain. Yang tidak boleh ditunggu adalah penghargaan orang lain.
Yang tidak boleh ditunggu adalah pengakuan orang lain. Gak usah. Kalau teman-teman dalam beramal, beraktivitas, melakukan sesuatu, mengharapkan atau menunggu pujian, kemuliaan, pengakuan orang lain, siap-siap teman-teman akan merasakan kekecewaan dari amalan itu. Udah, teman-teman taklim bukan karena ingin disebut soleh-solehah, bukan. Teman-teman hijrah bukan karena ikut tren hijrah kemudian dianggap sebagai orang yang hijrah, bukan. Teman-teman sekarang belajar menjadi orang yang baik bukan ingin dipuji jadi orang baik, bukan. Teman-teman sekarang ingin menikah kemudian teman-teman ingin pengen selesai segala macam kesibukannya, bukan. Teman-teman melakukan sesuatu itu satu dasarnya, ikhlas karena Allah. Kalau teman-teman menunggu pujian, menunggu kemuliaan, menunggu pengakuan, mohon maaf, teman-teman akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manisnya iman dalam kehidupan. Ikhlas. Ya, ingat, jangan pernah menunggu pengakuan orang lain, penghargaan orang lain. Karena kalau teman-teman menunggu seperti itu, siap-siap teman-teman akan merasakan sakit yang sangat luar biasa. Yang ketiga, yang tidak boleh ditunggu adalah naonnya sedih ya. Yang tidak boleh ditunggu adalah ujian yang Allah datangkan dalam kehidupan. Teman-teman harus punya kekuatan ketika diuji oleh Allah. Kan teman-teman suka begini ya, suka menunggu kapan selesainya ujian ini gitu. Ya Allah, iraha sih selesainya ujian ini, kapan sih ujian ini selesai, gitu kan? Suka begitu kan? Padahal sebenarnya ketika teman-teman diuji itu oleh Allah, teman-teman sedang mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah ingin selesai daripada ujian itu, nggak apa-apa. Ujian makin banyak bagus, makin diuji bagus, makin teman-teman terus seakan-akan diuji itu bagus. Kenapa? Karena ujian itulah yang akan menguat teman-teman menjadi orang-orang yang tangguh dalam kehidupan. Orang sabar itu nggak akan mungkin jadi sabar kalau nggak diuji. Orang ikhlas itu nggak mungkin ikhlas kalau nggak sabar. Ini turunannya nih. Ujian dulu, baru kemudian sabar, baru kemudian ikhlas, baru kemudian tawakal. Nih 4 hal yang berurutan. Ujian, sabar, ikhlas, tawakal. Ini beda-beda artinya. Ujian, terus apa? Sabar, terus apa? Ikhlas, terus apa? Tawakal. Ini kisahnya diramu dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 158. Tuh ayatnya. Dalam ayat itu Allah sampaikan begini, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarati wa basyiris sabirin. Dan pasti kami akan menguji kepada kamu sekalian dengan apa? Minal khauf, dari rasa takut, wal ju', kelaparan, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kegoncangan jiwa, wath thamarat, dengan harapan dalam kehidupan. Sampaikan, wa basyiris sabirin. Itu semua akan jadi kabar gembira untuk orang yang sabar. Jadi kalau teman-teman diuji, ini proses untuk menjadikan teman-teman sabar. Tapi sabar aja nggak cukup. Harus apa? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Satu kata, ikhlas. Terus apa balasannya? Kalau teman-teman sudah ikhlas, maka Allah berikan rahmat, berikan keselamatan. Sampai yang luar biasa, lihat di ayat 158-nya adalah kisahnya Hajar bersama Ismail ketika mencari air di Bukit Sofa dan Marwah. Innas sofa wal marwata min sya'airillah, dan segala macamnya sampai akhir. Teman-teman tahu kan kisahnya Hajar sama Ismail itu luar biasanya ketika mencari air ya. Hajar itu istri keduanya Ibrahim. Istri berapa? Kedua ya. Yang paling luar biasa, ketika Ismail lahir, itu turun perintah dari Allah
bahwa Ibrahim harus menjauhkan Hajar daripada Siti Sarah, istri pertamanya Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena pada saat itu Siti Sarah merasa cemburu dengan Hajar karena kecondongan Ibrahim lebih banyak perhatian kepada Hajar. Kenapa coba? Karena Hajar punya anak sedangkan Sarah nggak punya anak. Wajar secara manusiawi. Tapi itu yang membuat Sarah sakit hati. Sampai Sarah berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkan jalan kepadaku. Bagaimana caranya aku tidak lagi melihat Ibrahim dekat dengan Hajar. Maka sampai turunlah perintah dari Allah untuk membawa Hajar jauh daripada Sarah. Dibawalah Hajar. Kemana tempatnya? Masya Allah, tempatnya itu Ghairu iwadin dijarin, ke sebuah tempat yang tumbuhan gak mau tumbuh di sana, hewan gak mau hidup di sana. Kalau bahasa kita mah dunia antah barantah, jauh. Kebayang tuh teman-teman? Nikah, istri kedua, kemudian dibawa ke sebuah tempat, tempatnya tuh jauh daripada apapun. Sampai ketika Hajar nanya, suamiku Ibrahim, ini benar tempatnya ini? Kira-kira begitu. Kata Ibrahim, iya. Maknya di dia, kata Hajar. Iya. Luar biasa. Solehanya Hajar, apa pertanyaan selanjutnya? Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Cuma nanya itu doang. Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Kata Ibrahim, iya, ini perintah Allah. Kata Hajar, kalau ini perintah Allah, maka aku ikhlas untuk menerimanya. Satu, nih ikhlas pertama. Kedua, Ibrahim bilang begini, wahai Hajar, aku tidak bisa lama di sini. Aku harus langsung pergi dan membersamai istriku Sarah dan meninggalkanmu dengan Ismail. Baru nyampe, ya, kemudian ditempatin di tempat yang antah barantah, kemudian langsung ditinggal. Coba saya mau tanya, kalau yang akhwat di sini jadi Hajar mau ngomong apa sama Ibrahim? Cik atuh him gitu merenang. Cik atuh orang teh berkorban, geus nikah, malah ditinggalkan, ditempatkan tempat yang seperti ini. Mungkin kita akan ngoceh, kita akan ngomel, kita akan marah. Tapi apa pertanyaan Hajar ketika itu? Satu kata lagi, satu kalimat lagi. Wahai Ibrahim, apakah ketika engkau pergi ini adalah perintah dari Allah? Kata Ibrahim, iya, ini perintah dari Allah. Apa kata Hajar? Kalau ini perintah dari Allah, maka silahkan Ibrahim, engkau pergi jauh dari sini dan engkau tidak boleh menatap aku, karena aku takut menangis ketika melihat wajahmu pergi daripada hadapan. Maka yang luar biasa, kemudian Ibrahim pergi tanpa menoleh kepada Hajar. Hajar menangis dan ternyata Ibrahim pun menangis ketika berjalan itu, menangis. Tapi Ibrahim tidak menunjukkan kepada wajah Hajar. Kenapa? Karena Ibrahim takut kalau Hajar melihat Ibrahim menangis akan tumbuh banyak kesedihan dalam hatinya. Maka mohon maaf ya, kalau teman-teman akhwat mencari seorang pasangan, dijadikan seorang suami, cari pasangan yang laki-laki itu tidak mampu menunjukkan kesedihan kepada kita. Nutup kesedihannya kayak Ibrahim. Tapi apa yang Ibrahim lakukan? Ketika Ibrahim pergi, Ibrahim hanya berdoa satu kalimat, diabadikan dalam Quran surat As-Saffat ayat 102 tuh. Rabbij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati, dan segala macamnya. Ya Allah, aku tinggalkan anakku, istriku, aku hanya minta satu hal kepadamu ya Allah, jadikan mereka ahli sholat, sabar ketika menerima kenyataan ini. Ibrahim pergi, mereka hidup berdua di sebuah lapangan yang tandus, bukit yang terjal luar biasa. Dua tuh, Masya Allah. Ketika berdua seperti itu, Ismail nangis. Kenapa? Kehausan. Ketika Ismail kehausan itu, kemudian akhirnya Hajar memberikan ASI kepada Ismail. Masya Allah. Karena mungkin kecapean berangkat dari Palestina kepada kota Mekah itu, sampai kehabisan ASInya Siti Hajar. Sampai Ismail menangis sekencang-kencangnya. Apa kata Hajar? Anakku, mohon maaf ya, ibu tidak bisa memberikan air kepada dirimu. Ismail, tunggu dulu sebentar di sini. Ibu akan cari ke sana. Kemana? Ke sofa. Ibu akan cari kemana? Ke Marwah. Masya Allah, itu bolak-balik teman-teman. Ke sofa nyari air, gak ada.
ke Marwah nyari air nggak ada, ke Sofa lagi nggak ada, ke Marwah lagi nggak ada. Masya Allah, disebutkan 7 kali bolak-balik itu mencari, tidak ada. Sampai kemudian Hajar pasrah, Ismail masih menangis, tidak ada siapa-siapa, nggak ada hewan, nggak ada tumbuhan, nggak ada orang lain di sana. Sampai kata Hajar, anakku sini dekat sama ibu. Ismail masih nangis, diusapin kepalanya oleh Hajar. Kemudian Hajar bilang begini, wahai anakku Ismail, ibu sudah berusaha, cuman ibu belum mendapatkan air yang kamu inginkan. Kamu berhenti ya menangisnya. Karena Ismail ini anak yang cerdas ya. Apa kata Ismail? Tidak berucap kata-kata, kemudian Ismail hanya kemudian menunjukkan hadi. Menunjukkan telunjuknya ke jemari kecil kakinya Ismail. Kenapa? Ternyata di jari kecil kakinya Ismail itu muncullah air yang kemudian sekarang disebut dengan air Zam-Zam. Para ulama itu mengkaji kenapa bisa muncul air di kaki kecilnya Ismail ketika itu. Ternyata pelajarannya adalah ikhtiar yang panjang yang dilakukan oleh Hajar itu menghasilkan sesuatu ketika tumbuh dalam hati Hajar sebuah proses namanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi titik hasil dari sebuah ikhtiar yang panjang itu bukan capeknya ikhtiar, tapi saat Hajar yakin, ya Allah, ini semua takdirmu, ini semua adalah ketentuanmu, ini semua adalah hasil daripada diriku, ya Allah, maka aku serahkan sepenuhnya kepadamu, ya Allah. Pasti aku akan datangkan sesuatu yang lebih baik daripada ikhtiarku selama ini. Apa itu? Ikhlas. Maka sampai turunlah ayat surat At-Tur ayat 48 sampai 49. Coba dibuka. Surat ke-52 ayat 48 sampai 49. Surat apa tadi? At-Tur. Ada? Lihat kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-52 ayat 48-49. Apa kata Allah? Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqumu. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Wa minal laili fasabbihu wa idbarun nujum. Dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar. Teman-teman, dua ayat ini mengajarkan dua langkah saat kita menunggu ketidakpastian. Dua ayat ini mengajarkan kepada kita dua ikhtiar saat kita dalam sebuah persimpangan. Ketika Hajar kekurangan air, apakah Hajar tahu di Sofa ada air? Enggak tahu. Apakah Hajar tahu di Marwah ada air? Enggak tahu. Apakah Hajar tahu dengan ikhtiarnya capek ada air? Enggak tahu. Tapi kenapa Hajar ikhtiar? Karena Hajar ingin menunjukkan saja. Sampai kapan Allah berikan ujian seperti ini? Sampai kapan Allah berikan pertanyaan seperti ini? Sampai kapan Allah berikan kegelisahan seperti ini? Sampai anaknya ditinggal, semuanya ditinggal, biarkan dia menangis sangat luar biasa. Ketika Ismail menangis sejadi-jadinya, muncullah air itu dari kakinya. Sama, lihat. Wasbir li hukmi rabbika. Sabar dengan ketentuan Allah. Kenapa? Fa innaka bi'ayunina. Tenang saja, aku pasti melihat apa keinginanmu. Jadi kalau ada di antara teman-teman sekarang sedang menunggu, sedang menanti, sedang di persimpangan, sedang di PHP, sedang digalaukan, sedang dibuat tidak jelas, sedang dibuat tidak pasti, sedang berantakan, tenang, wasbir, sabar. Kenapa? Karena akan datang di saat aku berikan keputusannya kepada kamu sekalian. Akan muncul air-air Zam-Zam seperti Ismail. Kira-kira begitu bahasanya. Kalau teman-teman sekarang sabar, dulu pernah hilang orang-orang yang pernah sayang ke teman-teman, sabar, akan muncul air-air Zam-Zam yang baru. Naon juragan cai datang teh lain. Orang-orang yang seperti air Zam-Zam terpancar kehidupannya. Teman-teman yang ikhwan, antum pernah punya kerjaan, kemudian antum melepaskan pekerjaan itu. Kenapa? Karena tahu itu salah, tahu ada haramnya, tahu ada subhatnya. Gak usah khawatir, sabar menjalaninya. Allah ngelihat kita kok, Allah memandang kita kok, Allah menatap kita kok. Kalau kita kehilangan semuanya, aku akan ganti sebagai
sebagaimana Ismail digantinya air zam-zam dalam kehidupannya. Gak usah khawatir, gak usah khawatir. Tapi gak cukup dengan sabar. Lihat langkah selanjutnya. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal laili fasabbihu wa idbarun nujum. Sabar dan sholat. Maka jangan kaget, dalam Quran ada ayat wasta'inu bisobri wassolat, dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka kalau sekarang teman-teman lagi diuji, kalau sekarang teman-teman lagi menunggu dan entah siapa akan kemana, mau kapan, teman-teman jangan pernah gelisah lagi. Cukup dengan sabar dan kuatkan dalam sholat teman-teman. Di sini disebutkan lagi wa minal laili, dan di sepertiga malam. Jadi sholatnya bukan sholat biasa, sholat sepertiga malam. Kenapa? Wa idbarun nujum, saat kemudian waktu terbenamnya bintang-bintang di waktu fajar. Maka oleh karena itu teman-teman yang dirahmati Allah, Ahilman pengen dengan materi ini teman-teman makin sabar dalam menjalani kehidupan. Ahilman pengen teman-teman makin kuat dengan segala ketentuan yang ada. Caranya bagaimana? Caranya adalah sabarlah dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan buktikanlah dengan kualitas sholat terbaik dalam kehidupan kita. Kalau sekarang teman-teman nanya ke Ahilman, bagaimana caranya agar hijrah kita istiqomah? Dari mana mulainya? Gampang. Mulai dari mengevaluasi sholat kita. Mulai dari memperbaiki sholat kita. Terutama sholat ketika malam hari, sholat tahajud. Teman-teman menunggu yang tidak pasti itu adalah kepastian untuk segera memutuskan yang tidak pasti itu. Maka yang pasti itu cuma satu, siapa? Allah. Semuanya nggak pasti, Allah pasti. Maka jangan pernah mengejar selain Allah, karena semuanya tidak pasti. Kejarlah Allah. Kalau teman-teman mengejar Allah, pasti akan datang kepastian-kepastian dalam hidup teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan teman-teman, bisa yakin dengan pilihan-pilihan dalam hidup, bisa makin sadar bahwa hidup ini hanya sebentar. Kita ini lagi nunggu kan, nunggu kematian kita masing-masing. Semoga dalam proses menunggu ini Allah kuatkan hidup kita, termasuk kita berikan amalan-amalan dalam kehidupan kita yang bisa meyakinkan hidup kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mendengarkan tausiah dari Ustadz Hilman mengenai tentang menunggu. Dan sekarang ada kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Ada satu ikhwan dan satu akhwat yang ingin bertanya, boleh? Satu ikhwan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Ustadz, kabarnya sehat? Alhamdulillah sih. Baik. Ustadz mau nanya nih, ada beberapa surat yang saya kemarin tadabbur dengan teman-teman. Di antaranya ada surat As-Saff ayat 110 yang mengatakan bahwasanya kamu adalah sebaik-baik umat dan menjadi contoh untuk umat yang lain. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Dan yang saya amati sekarang bahwasanya banyak orang-orang Islam yang memerangi umat yang terbaik ini. Termasuk saya sadari bahwa teman hijrah ini adalah teman terbaik dan umat terbaik gitu ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan itu adalah bentuk dari implementasi Quran tersebut, surat As-Saff ayat 110. Dan bagaimana Ustadz menyikapi bahwasanya sekarang banyak ustadz-ustadz yang tanda kutip bertolak belakang dengan ustadz-ustadz yang sebetulnya memang benar dalam kondisi pemahaman terhadap memilih seorang pemimpin, dan bagaimana cara menyikapi seperti itu. Kalau kita menyikapi orang-orang yang tanda kutip bertolak belakang dengan pemikiran yang didawamkan oleh ulama itu adalah benar, ternyata ada beberapa bagian ustadz yang bertolak belakang dengan itu, seperti apa tanggapan kita yang memang bahwa itu adalah salah begitu ya. Baik Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Satu, saya setuju bahwa agama itu punya peran untuk menentukan pilihan politik. Pertimbangan agama
menjadi faktor untuk menentukan politik, saya setuju. Tapi saya tidak setuju kalau ada yang mempolitisasi agama untuk kepentingan dalam sebuah proses politik dalam kehidupan. Jelas kira-kira? Kalau teman-teman memilih seseorang karena pertimbangan dalam pengetahuan agama, itu harus. Tapi kalau teman-teman membuat agama ini menjadi kendaraan dalam tanda kutip untuk memilih orang yang kita pilih, kemudian menjelekkan orang yang tidak kita pilih, saya nggak setuju. Dalam konteks politik hari ini, menurut Ahilman, teman-teman tidak usah terlalu dalam untuk ada dalam sebuah persimpangan itu. Tugas kita ada di tengah-tengah, konsepnya sama, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyampaikan kepada sesuatu yang bentuknya baik, kemudian melarang kepada yang bentuknya buruk. Kalau teman-teman di antara pilihan-pilihan ini tidak menemukan mana yang terbaik, maka carilah orang-orang yang kemungkinan paling sedikit madorotnya. Siapa itu? Wallahu alam. Setiap orang punya pandangan politik masing-masing. Setelah saya kaji lebih dalam gitu ya, apapun yang akan terjadi di kemudian hari, misalnya bulan depan, insya Allah yang terbaik. Yang kepilih misalnya Pak Jokowi lagi, mudah-mudahan jadi kebaikan. Kalau yang kepilih misalnya Pak Prabowo untuk jadi presiden, mudah-mudahan juga jadi kebaikan. Dan ingat, sebagaimana Ahilman pernah sampaikan, kalau yang terpilih itu orang yang kita pilih, maka bersyukurlah kepada Allah. Kalau yang terpilih bukan orang yang kita pilih, maka bersabarlah kepada Allah dan doakan orang itu. Semoga Allah tunjukkan yang terbaik. Ingat ya, terlalu sayang negara ini, terlalu sayang ukhuwah ini, terlalu sayang persatuan ini, hanya dihancurkan dengan perbedaan pilihan politik. Jadi punten ya, Ahilman mewakili Ahilman pribadi, kemudian juga teman hijrah, kita dalam posisi netral dalam proses pilihan ini. Ahilman yakin teman-teman sudah dewasa semua, teman-teman sudah bisa melihat mana yang terbaik, mana yang kurang baik, mana yang sedikit madorotnya, mana yang bisa mendatangkan kebaikan. Ahilman yakin teman-teman lebih tahu dibanding Ahilman. Cuman catat baik-baik, teman-teman, 10 tahun yang akan datang, bangsa ini bukan oleh mereka, tapi oleh kita di sini. 10 tahun Bogor ke depan bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh kita di sini. Jadi Ahilman ingin anak-anak kota Bogor, apapun yang terjadi, kita nggak usah kemudian bermain lebih dalam. Kalaupun sekarang kita melihat para ustadz kan bermain macam-macam kan, ada yang pro ini, ada pro ini, kita doakan. Ahilman mah sudah fokus saja menjadi guru, menjadi pendakwah, menjadi mubalik, yang apapun itu pasti yang terbaik. Ahilman punya pilihan, jelas. Nggak boleh netral, iya, saya punya pilihan. Dan saya pun juga tidak bisa didikte harus milih ke yang mana, karena saya pun juga punya pertimbangan dalam kehidupan ini. Jadi Mas Bima, kemudian jamaah teman hijrah, kita doain saja. Mudah-mudahan apa yang terjadi, insya Allah yang terbaik. Kalau ada ustadz yang kelihatannya agak miring-miring dikit, mudah-mudahan itu pemahaman dia. Kalau ada ustadz yang seakan-akan sama dengan kita, ya sudah, kita insya Allah samakan juga dengan apa yang kita pilihkan. Intinya adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jelas ya? Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jelas ya. Sekarang dari Akhwat. Akhwat, ada yang ingin bertanya? Boleh bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Imam mau tanya tentang hijrah, karena dunia itu kan nggak boleh ya Kak Imam. Nah misalnya nih contohnya Luna Maya lagi deh. Apa? Luna Maya lagi. Dia udah nunggu lama gitu kan, ternyata kan ditinggal nikah. Nah udah kayak gitu misalnya job juga sepi, istri itu dia udah terpuruk banget gitu kan. Nah akhirnya dia berpikir gini, kayaknya nggak bisa kayak gini gitu kan. Kayaknya saya harus kembali ke Allah, Allah yang bisa nolong saya. Apakah itu termasuk hijrah karena dunia? Terus yang boleh nanya 2 ya? 4 juga boleh, 4 boleh. Terus gini, misalnya kita udah nikah, punya suami. Nah kondisinya gini Kak Hilman, di lingkungan kita itu
apa ya, soal untuk kayak agama, terus kayak pengajian, kayak misalnya ustadznya jarang di tempat, kalaupun ada kadang-kadang imaminnya apa sih, tidak sesuai dengan keseharian dia gitu loh, yang diajarkan seperti ini ya gitu. Nah, kita nih sebenarnya pengen hijrah tempat juga gitu, cuma kondisinya di rumah misalnya ada orang tua yang sedang sakit, itu bagaimana Kak Hilman? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah karena dunia itu maksudnya ada sesuatu yang kita inginkan dari dunia yang kita tempati itu. Tapi kalau teman-teman hijrah karena dorongan ingin merubah konteks dunia, itu nggak masalah. Contoh, teman-teman kerja di sebuah perusahaan, oke? Teman-teman tahu ini perusahaan tuh ada salahnya atau ada kurangnya, ada haramnya di situ. Teman-teman kemudian resign, oke? Otomatis teman-teman kan hijrah tuh, melepaskan dunia. Kalau teman-teman mau hijrah lagi, cari tempat yang benar-benar menjauhkan daripada hal-hal yang haram tadi. Kalau teman-teman kerja di tempat yang haram, kemudian pindah ke tempat yang haram lagi, itu namanya bukan hijrah. Artinya apa? Pindah tempat. Sama-sama. Hijrah itu proses melangkah ke yang lebih baik dari sesuatu yang tidak baik sebelumnya. Kalau karena dunia boleh, boleh. Karena seseorang boleh, boleh. Karena faktor lain boleh, boleh. Selama niatnya murni karena Allah. Jadi bukan karena aku mau ngaji karena ada si dia, itu nggak boleh. Tapi kalau teman-teman ngaji, semoga di ngaji dapat si dia, itu nggak masalah. Beda nggak? Beda nggak? Kalau ngaji karena si dia, berarti karena ada dia, otomatis kalau dia nggak ada, nggak ngaji. Kalau karena ngaji, mudah-mudahan ada si dia siapa gitunya, nggak masalah. Itu bukan karena dunia. Oke. Yang kedua, hijrah. Hijrah itu ada hijrah maknawiyah, ada hijrah makaniyah. Kalau maknawiyah hijrah secara arti, kalau makaniyah hijrah secara tempat. Kalau teman-teman ketika hijrah tempat itu misalnya ada sesuatu yang berat untuk ditinggalkan, maka lebih baik teman-teman bertahan di situ dengan berharap itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mohon maaf ya, balik lagi orang tua. Kalau teman-teman masih punya orang tua, maka Ahilman bilang berkali-kali, manfaatkan berbakti ke orang tua sebelum kehilangan orang tua dalam kehidupan. Ahilman selalu punya pendapat kalau udah urusan orang tua number one, nomor satu. Bagaimanapun ceritanya, teman-teman tidak boleh mengorbankan apapun kecuali teman-teman benar-benar condong kepada urusan orang tua teman-teman. Apalagi tadi di rumah ada orang tua sudah sepuh, udah sakit, gak apa-apa. Lebih baik tidak menemukan lingkungan yang mungkin mendukung teman-teman daripada meninggalkan orang tua sendirian di sana. Ya, kita doakan yang terbaik. Termasuk juga sama. Kalau nanti teman-teman punya calon suami ya, yang paling penting adalah mama, ayah seneng gak sama suami ini? Ayah, mama seneng gak sama calon saya ini? Kalau mereka bilang enggak, dah lepasin. Makanya mohon maaf, laki-laki kalau mau lancar jalan tolnya jangan deketin ceweknya, deketin orang tuanya. Karena kalau orang tuanya udah ridho, aman kehidupannya, aman. Bahkan bukan hanya didoain, dikasih modal biasanya. Assalamualaikum Ahilman, ya. Mau bertanya. Sama. Saya wanita muslimah yang berkeinginan untuk segera menikah. Bagus. Namun insya Allah saya akan melanjutkan S2 di Bandung. Bagus. Ada seorang laki-laki yang datang ke rumah berniat untuk menikahi saya. Tetapi laki-laki itu ingin saya lulus dulu kuliahnya. S2-nya? Iya, S2-nya. Terus? Baru dia akan menikahi saya dan menunggu sekitar 1 sampai 2 tahun lagi untuk dia nikahi. Jadi Ahilman, sebaiknya bagaimana? Apakah saya harus tetap menikah atau S2? Menikah dan S2. Menikah dan S2. Karena sepengetahuan Ahilman tidak pernah ada syarat S2 belum menikah, belum pernah ada. Jadi nikah terus S2. Mohon maaf ya, menurut hasil penelitian di antara teman-teman mahasiswa yang setelah menikah biasanya lulus kuliahnya lebih cepat daripada yang belum menikah.
Catat baik-baik, kalau teman-teman ingin sukses sebelum usia 30 tahun, harus menikah sebelum usia 20 tahun. Kumaha abi geus lewat semakin cepat waktu itu. Jadi pilihannya, tanyakan ke laki-lakinya, "Aa, mau nggak kita nikah kemudian kita sama-sama S2?" Kata si laki-lakinya, "Orang SMP kecan lulus." Kan nggak mungkin. Kalau yang S2 biasanya juga S1 atau S2 juga. Jadi tentukan, saya mau nikah kemudian S2. Terus kumaha? Ulah banyak kumaha. Yang makin membuat sesuatu itu nggak jadi karena teman-teman tidak menyegerakan sebuah kepastian dalam hidup. Makin ditunggu, makin hilang. Terus akhwat, kalau dia nggak punya ngasih jawaban yang seperti ini, ya udah kalau begitu mohon maaf ya, saya mau mencari orang lain yang lebih siap menikah sekarang. Kali aja nanti pas S2 di Bandung dapat dosen yang sudah punya gitu gelar S2 gitu, bukan udah punya istri. Iya mah kemana we ngarang teh ya. Bismillah ya. Pokoknya gini ya teman-teman ya, urusan dunia ini jangan dibikin ribet ya. Urusan dunia ini jangan dibikin ribet, simpelin aja. Yang sering kali bikin ribet itu bukan urusan dunianya, kitanya. Jadi kumaha Hilman? Kalem, sabar, santai, yakin, jalan, enggak tinggalin. Siap ya? Siap? Nah, mudah-mudahan kita bisa terus yakin, sabar ya, ketemu dengan orang-orang baik dalam kehidupan. Terakhir ada waktu 15 menit untuk berdoa. Mudah-mudahan ini jadi doa-doa terbaik kita di sore hari ini ya. Doa ketika berkumpul, ketika sore hari setelah turunnya hujan, mudah-mudahan jadi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapkan hatinya, rapihkan duduknya. Mintalah sama Allah apa yang menjadi hajat kehidupan kita insyaallah ya. Al-Fatihah. Auzubillahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istighfar 3 kali. Astagfirullah. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khataya. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Bayangkan dalam pikiran kita betapa banyak dosa yang pernah kita lakukan, betapa banyak maksiat yang pernah kita kerjakan. Ya Allah, kami tahu dari sekian banyak usia yang Kau titipkan kepada kami, lebih banyak yang kami gunakan untuk sesuatu yang salah di hadapan. Lebih banyak kami lakukan sesuatu yang khilaf di hadapan. Lebih banyak dosa yang kami lakukan di hadapan. Ya Allah, tapi hari ini, sore ini, Engkau masih berikan kesempatan kami datang lagi ke sini, duduk lagi di sini, ta'lim lagi di sini. Kadang kami malu ya Allah, karena banyaknya dosa yang kami lakukan.
Hina sekali hidup ini ya Allah. Angkat kedua telapak tangan kita. Aminkan dalam hati doa-doa yang coba Ahilman bacakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ya Allah yang Maha menerima taubat kami ya Allah. Sore hari ini ya Allah, kami semua duduk bersimpuh, menutup mata kami, menengadahkan kedua telapak tangan kami. Kami memohon kepadamu ya Allah, ampuni semua dosa yang pernah kami lakukan, dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Dosa mata dari pernah melihat yang tidak baik, dosa mulut dari pernah berbohong, pernah ingkar janji, pernah menghina, pernah mencaci maki. Dosa tangan dari pernah menyentuh, meraba, mengambil yang haram. Dosa kaki dari pernah melangkah ke tempat maksiat. Ya Allah, mungkin ada di antara kami yang pernah mabuk minuman keras. Ya Allah, mungkin ada di antara kami yang pernah berzina. Ya Allah, mungkin ada di antara kami yang pernah menipu orang lain. Ya Allah, mungkin ada di antara kami yang pernah menyakiti hati orang tua kami ya. Pernah mengecewakan orang tua kami. Pernah menyinggung perasaan orang tua kami. Pernah membangkang orang tua kami. Pernah tidak mendengar nasihat orang tua kami. Pernah menyakiti hati orang tua kami. Pernah membuat nangis ayah ibu kami. Pernah membuat marah ayah ibu kami. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim, di sore hari ini kami minta kepadamu ya Allah, untuk ibu kami yang bernama halalkan setiap darah yang pernah keluar dari rahim ibu kami saat melahirkan kami ya Allah. Halalkan setiap suapan ibu kami saat kami kecil ya Allah. Halalkan setiap beratnya gendongan ibu kami saat kami kecil ya Allah. Halalkan setiap pelukan ibu kami sayangnya kepada kami saat kecil ya Allah. Jangan kau wafatkan ibu kami dulu ya Allah, sebelum kami bisa membalas kebaikan kepada ibu kami ya Allah. Ya Allah, untuk ayah kami yang bernama, ya Allah, halalkan setiap keringat ayah kami yang pernah keluar karena mencari nafkah untuk kami. Halalkan setiap nasihat ayah kami. Halalkan setiap bentakan ayah kami. Halalkan setiap arahan ayah kami. Ya Allah, Engkau tahu betapa sayangnya kami kepada orang tua kami. Maka ya Allah, dengan sangat kami minta, panjangkan usia orang tua kami ya Allah. Sisakan usia orang tua kami bagi kami ya Allah. Kami ingin menggenggam ayah ibu kami melihat kesuksesan kami. Kami ingin melihat ayah kami memperhatikan pernikahan kami. Kami ingin menggenggam tangan ayah kami, ibu kami, untuk bisa haji umroh bersama kami ya Allah.
Maka di sisa usia orang tua kami yang sudah sepuh, yang sudah menua ya Allah, sayangi orang tua kami ya Allah. Cukup, cukup, cukup. Cukup dulu kami menyakiti orang tua kami. Cukup dulu kami membuat ibu kami menangis. Cukup dulu membuat ayah kami marah. Cukup membuat orang tua kami kecewa dulu ya Allah. Kami ingin di sisa usia kami ke depan hidup kami lebih baik. Orang tua kami lebih bangga melihat kami. Namun seandainya orang tua kami sudah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya dan pertemukan kami bersama orang tua kami nanti di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami semua datang ke sini membawa banyak kegelisahan. Kami datang ke sini membawa banyak persoalan. Ya Allah, teman-teman, silakan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Sampaikan kepada Allah, berbisik, belajar menangis. Allah ya Rahman ya Rahim, kami tahu Engkau melihat isi hati kami. Engkau mendengar setiap bisikan hati kami. Maka ya Allah, jangan keluarkan kami dari tempat ini sebelum Engkau kabulkan semua doa kami ya Allah. Jangan Engkau keluarkan kami dari tempat ini sebelum Engkau berikan jawaban atas setiap kegelisahan kami ya Allah. Mulai hari ini ya Allah, istiqomahkan hijrah kami ya Allah. Kuatkan istiqomah kami ya Allah. Bantu kami dalam memperbaiki diri kami ya Allah. Peluk kami saat kami sendiri ya Allah. Kuatkan kami saat kami sepi ya Allah. Yakinkan kami saat kami lemah ya Allah. Sabarkan kami saat kami diuji ya Allah. Teguhkan kami saat kami di persimpangan ya Allah. Engkau yang maha tahu segalanya ya Allah. Engkau yang maha arif dengan semua keputusan dalam hidup kami ya Allah. Maka ya Allah, perbaiki semua aktivitas kami, karir kami, bisnis kami, pekerjaan kami, dakwah kami. Termasuk kami minta kepadamu ya Allah, hadirkan untuk kami pasangan yang baik menurutmu ya Allah. Hadirkan untuk kami seseorang yang lebih baik di hadapanmu ya Allah, yang bisa menuntun kami ke surgamu, yang bisa mengantarkan kami ke surgamu, yang bisa menjauhkan kami dari api nerakamu ya Allah. Ya Allah, kami semua berteman di dunia ini ya Allah, tapi janji kami, kumpulkan kami semua nanti di surgamu ya Allah. Jangan lepaskan kami lagi ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu